Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuhu arsalahu Allah rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du ayyuhal hadirun ikhwati jani wa akhwati janiyah ayyadakumullah nasarakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita, membantu kita di dalam kehidupan. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Semuanya yang hadir di dalam istimewa peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa tarbiyah dzikir wa difahailalah. Para bapak, para ibu, hapunten kasadayana kedah pakai bahasa Indonesia yang banyak. Kumargi ya Islam Nusantara bisa itu yang namanya was-was, selalu yang namanya kolik, cemas akan kemana dia hidupnya, bagaimana kehidupannya. Karenanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah sifati wa ma laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma rasulillah, hubungan kamu dengan Rasulullah bagaimana? Kalau seandainya kita punya hubungan baik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan sunnahnya, mencintai ajarannya, mencintai para ulama yang mengajarkan ajarannya, maka insya Allah yang namanya kehidupan dunia ini ahwan akan menjadi mudah. Karena kita lihat dalam sejarah, ketika para sahabat kehilangan pedangnya di perang Uhud, ketika itu ada seorang sahabat kehilangan pedangnya, maka yang dia cari siapa? Yang dia cari adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang sahabat kehilangan matanya, rusak matanya karena sabetan pedang, yang dia cari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada sahabat yang hidupnya sempit, maka yang dia cari ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada apapun dalam kehidupan para sahabat, yang dia cari pertama ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita kalau ada masalah, kenapa kita tidak cari Rasulullah? Majlis ini adalah majlis mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani di dalam kehidupannya, apa yang beliau ajarkan adalah bagaimana supaya kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau seandainya kita di dalam kehidupan ada kesempitan, ada kesusahan di dalam hal apapun, pertanyaan kita, kayaknya ada masalah deh kita dengan Rasulullah. Setelah dalam sehari, seberapa banyak kita ingat Rasulullah? Seberapa banyak sunat-sunat Rasulullah yang kita kerjakan? Apakah kita sudah menjalankan sholat sunnah? Apakah kita sudah berpuasa? Apakah kita sudah mujahadah sebagaimana Rasulullah yang mulai? Apakah dan lain-lainnya? Itu adalah hajatnya Rasulullah. Kalau sekarang misalkan kita ada pertanyaan, kenapa begitu banyak sumber daya yang ada di hadapan kita, di dalam masyarakat kita? Kenapa ada yang hilang? Yang hilang itu adalah keberkahan. Mungkin sekarang kita dengan mudahnya pakai mobil, ya zaman baheula namanya bapak-bapaknya mun hayang istimewa teh mendaki gunung lewati lebah. Zaman sekarang mobil di mana? Mana? Motor di mana? Mana? Yang jadi pertanyaan adalah seperti ini. Dengan kemudahan seperti itu, kenapa manusia masih banyak yang lalai? Karena kenapa tadi? Karena hubungannya adalah dengan apa yang dia punya, tidak hubungannya dengan bagaimana menjadi jalan kepada cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadi masalah. Makanya saat ini apabila kita merasakan yang namanya politik, ekonomi begitu besar semuanya, akan tetapi kehilangan makna. Karena kenapa? Karena hal yang kita punya saat ini adalah hal-hal yang banyak sekali menjauhkan daripada ajaran kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan seperti ini dalam sebuah cerita. Kenapa para sahabat itu derajatnya begitu tinggi sekali
sampai tidak akan bisa dilewati oleh seorang yang namanya kutub sekalipun. Kenapa? Karena alaqah, karena hubungannya dengan Rasulullah, karena kecintaannya, karena nadrahnya, karena tazkiyahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sekarang semuanya merasakan kesusahan, maka sebenarnya mudah saja. Kaifa ahwalukum ma'a Rasulillah? Hubungan Anda dengan Rasul bagaimana? Karena para sahabat dulu mendapatkan maqam yang tinggi, mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan apapun kebahagiaan dalam dunia, disambungkannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pernah ada satu ketika ada seorang perempuan menunggu ketika perang Uhud. Ketika ada berita suaminya meninggal, biasa saja. Malah bertanya bagaimana Rasulullah. Beritakan lagi anaknya meninggal. Enggak, ya udah anak saya meninggal, apa meninggal aja. Tapi Rasulullah bagaimana? Yang dia cemaskan adalah Rasul. Tapi bagaimana kita sekarang dengan Rasulullah? Apakah kita menghidupkan sunnahnya? Apakah kita di dalam rumah ini memberikan pendidikan sebagaimana Rasulullah mendidik anak-anaknya? Apakah kita tidak menjadi suami sebagaimana yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Kalian yang paling bagus di antara kalian adalah orang-orang yang baik terhadap keluarga, dan saya adalah orang yang baik terhadap keluarga. Pertanyaannya, apakah kita sudah baik terhadap anak-anak kita? Apakah kita sudah baik terhadap istri kita? Apakah istri kita, apakah istri sudah menjalankan sebagaimana dijalankan oleh Sayyidah Fatimah al-Batul Zahra? Bagaimana beliau hidupnya dengan yang namanya beban mendidik dua orang, yaitu Hasan dan Husain. Bagaimana Sayyidah Fatimah sebagai putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan pendidikan begitu sempurna dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau lelah dalam kehidupannya, ketika mengurus anaknya, mengurus suaminya, kemudian mengadu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalikannya, bukan ketika Sayyidah Fatimah meminta pembantu untuk membantu di rumahnya. Jawabannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan memberikan pembantu, akan tetapi memberikan, apabila kamu mau tidur maka bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, alhamdulillahi katsira. Pokoknya sampai sini. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat putrinya kesusahan di dalam kehidupannya, Rasulullah tidak memberikannya kemudahan dunia, tidak memberikannya fasilitas, akan tetapi mengajarkan kepada anaknya, wahai anakku, apakah di dalam setiap kita membuat makanan di situ ada yang namanya ibadah? Apakah di dalam setiap kita memberikan makanan kedua kepada suami ada ibadah? Apakah kita di dalam ini apabila engkau lelah maka bacalah ini ketika engkau akan tidur, insya Allah engkau akan diberikan kekuatan ketika nanti bangun. Itulah petunjuk dari Rasulullah SAW bahwa hidup ini bukan masalah lelah, bukan masalah bagaimana, akan tetapi himmahnya, akan tetapi kita membangun hubungannya dalam kehidupan ini. Apakah kita sudah pas dalam membangun kehidupan ini? Misalnya tadi ketika Sayyidah Fatimah minta pembantu atau minta keluasan harta di dalam perjalanan rumah tangga, akan tetapi Rasulullah malah memberikannya itu, bangunlah hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita melihat bahwa sesungguhnya kita, apabila kita ingin kita baik, sebenarnya mudah saja. Jalan Islam itu jalan yang sudah. Kalau biasa, kalau para ulama itu gini, ceritanya gini, kalau dalam tradisi pengajian hadis itu ketika ada namanya musibah, yang dicari itu bukan pemerintah, yang dicari itu adalah Shahihul Bukhari. Shahihul Bukhari maksudnya begini bapak-bapak itu, dalam tradisi Islam, dalam tradisi keilmuan Islam, para ulama setiap zaman ketika ada namanya tahun-tahun di mana musibah seperti kekeringan, maka apa yang mereka baca? Apa yang mereka lakukan? Sebagian mungkin membuat sholat istisqa. Akan tetapi para ulama katakan yang paling mujarab dalam datangan hujan adalah membaca Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari itu sebenarnya kalau seandainya bapak-bapak di sini ingin mendapatkan keluasan rezeki, ilmu dan lain-lain, dibaca saja, tidak perlu mengerti.
Karena kenapa? Karena di dalam Sahih Bukhari itu ada lafaz-lafaz yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saking yang namanya ulama di dalam kehidupannya, bagaimana mereka menjalani kehidupannya, yang mereka jadikan sandaran itu adalah Allah dan Rasulnya. Saat ini misalkan Bapak Ibu semuanya mendapatkan kesusahan, mendapatkan hal-hal yang memberatkan hati, lom, buruk dan lain-lainnya, maka yang perlu dicari adalah apa yang biasa dilakukan Rasulullah SAW, apa yang diajarkan para ulama supaya dekat dengan Rasulullah SAW. Makanya kalau dalam tradisi ulama begini, kalau kita di Jakarta demo itu ke Istana Negara, maka kita kalau seandainya kita adalah orang-orang yang cinta kepada Syekh Syekh, kita cinta kepada Syekh Muhammad Badrul Zaman, kepada Sayyidina Ajub Bahrudin, maka demo kita harusnya lebih berkelas. Demo kita itu adalah harusnya demo ke Ars, Pak. Demonya ke Ars. Gimana cara demo ke Ars? Sabar, 3 menit. Kemudian ini sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya, kalau seandainya yang namanya doa, tidak ada yang namanya doa itu mensyaratkan misalkan tempat doa itu adalah satu-satunya hal di dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada manusia, mau itu dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan apapun, maka doa adalah satu-satunya senjata yang kita punya dalam kehidupan. Oleh karena itu, apabila kita sebagai seseorang yang benar-benar ingin dekat dengan Rasulullah SAW, maka jadikanlah senjata kita di dalam kehidupan adalah doa. Kalaupun seandainya kita punya uang, jadikan itu sebagai wasilah. Yang nomor keberapa? Kalau seandainya kita punya koneksi, jadikanlah itu wasilah nomor keberapa? Karena sesungguhnya kita diajarkan di dalam thariqah tijaniyah, di dalam ajaran guru-guru kita, wasilah kita pertama kepada dalam kehidupan ini adalah doa. Makanya dikatakan ad-du'a ruhul ibadah. Yang namanya doa adalah inti intisari daripada ibadah. Sedangkan kehidupan kita isinya adalah ibadah. Jadi apabila kita memang yakin dalam kehidupan kita, maka kita harus yakin sesungguhnya jalan kita terbaik sampai dalam kehidupan ini adalah doa. Karena tadi bangunan terbaik dalam kehidupan adalah membangun hubungan baik dengan Allah dan Rasulnya, adalah menguatkan yang namanya doa. Kadang-kadang saya itu sebenarnya suka protes. Kenapa? Karena saat ini orang itu lebih percaya terhadap uangnya daripada doanya. Jadi kalau ada masalah, sabar dibayar kurangnya, sabar dibayar. Betul bapak-bapak? Jadi kalau ada masalah, berapa sih? Pasti kita kalau ingin menyelesaikan masalah, uangnya di depan. Kalau ada masalah, saha eta. Berarti apa? Kita mengedepankan yang namanya kekuasaan. Bisa nggak kita kalau dalam kehidupan ini mengedepankan yang namanya doa, mengedepankan yang namanya akhlak nubuwah? Apabila kita ada masalah, tadarruk ila Allah, kita bersandar kepada Allah dengan apa? Membaca sholawat. Kalau ada masalah, kita halaqah, pikir seperti ini dan lain-lain. Karena kenapa? Ini adalah ajaran yang hilang. Kita seolah beranggapan bahwa dengan yang namanya politik ekonomi akan menyelesaikan masalah. Padahal begitu banyak masalah dalam kehidupan ini selesainya justru bukan dengan yang namanya doa. Kita zikir, wadifah, hailalah, itu maksudnya apa? Logisnya seperti ini. Dengan segitu banyak masalah dalam kehidupan ini, jalan kita menyelesaikan masalah ini adalah dengan zikir, adalah dengan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah dengan memperbaiki hubungan kita dengan Rasulullah, adalah dengan memperbaiki hubungan kita dengan Syekh Ahmad Muhammad At-Tijani, adalah memperbaiki hubungan ruhaniyah dengan guru-guru kita, dengan Syekh Badrul Zaman, dengan Syekh Ajub Bahrudin, dengan Kiai Haji Ismail Badrul Zaman, dengan Kiai Haji Arab Saifuddin dan lain-lainnya. Itu adalah jalan kita kenapa kita berkumpul. Karena di dalam doa ini kita bisa menyampaikan kepada Allah lewat wasilah orang-orang soleh, lewat wasilah Nabi kita Muhammad SAW, yang namanya penyelesaian itu dalam urusan kehidupan dunia ini adalah dengan doa. Karena itu satu-satunya senjata terbaik kita.
Kalau seandainya di akhirat, bapak-bapak, kalau nanti kita di barzakh, kira-kira uang masih berlaku, bapak-bapak? Tidak. Yang masih berlaku apa? Doa. Yang masih berlaku apa? Hubungan baik kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada bercanda seperti ini. Ketika Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Ali bingung. Kenapa? Penasaran. Yang namanya Sayyidina Umar itu katanya ditakuti yang namanya sehat. Jadi tidak ada satu perkara pun di dunia ini ditakuti yang namanya Umar bin Khattab. Nah, kata Sayyidina Ali, mungkin saja yang namanya Umar itu akan takut sama malaikat munkar nakir. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Sayyidina Ali. Sampai diperlihatkanlah bahwa yang namanya Sayyidina Ali diperlihatkan bahwa Umar akan disidang sama yang namanya malaikat munkar. Begitu mau disidang, yang namanya Sayyidina Umar malah kebentak bulan malaikat. Hei, kamu mau ngidam saya? Kamu atau siapa saya? Sama. Ana sahibu Abdul Khalqi fil alamin. Aku adalah temannya orang paling mulia di alam semesta. Artinya, yang namanya Umar sebegitu solehnya, sebegitu kuat rohaniyahnya, sebegitu kuat personalnya dalam kehidupannya, menjaminkan umurnya, menjaminkan perkaranya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi satu ketika dalam sebuah cerita Sayyidina Abu Bakar waktu pas perjanjian Hudaybiyah, semua perjanjian merugikan kaum muslimin. Para sahabat sampai bingung, ini kenapa Rasulullah mau mengalah dalam perjanjian Hudaybiyah? Akan tetapi kenapa dikatakan Abu Bakar itu adalah orang yang pertama, adalah orang yang paling imannya paling tinggi, dikatakan salah satu imannya paling tinggi. Kenapa? Karena begitu Abu Bakar melihat perjanjian antara Rasulullah dan kaum kafir Quraisy, Abu Bakar mengatakan, ada Rasulullah, ini adalah Rasulullah. Begitu percayanya, artinya hal perkara dunia apapun ketika disandarkan kepada Rasulullah, maka yang namanya Sayyidina Abu Bakar percaya. Bahkan dikatakan seperti ini, kalau seandainya Isra dan Mi'raj lebih aneh lagi daripada peristiwa Isra Mi'raj yang kita ketahui, maka yang namanya Sayyidina Abu Bakar akan percaya tetap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dalam kehidupan ini, apabila kita ingin mengukur kehidupan kita, baik buruknya mudah. Seberapa percaya kita dengan salawat kita? Seberapa percaya kita dengan ibadah kita? Seberapa yakin kita dengan doa kita? Kalau seandainya doa itu hanya coba-coba, maka berarti ada bermasalah. Karena doa bukan ibadah, inti daripada ibadah dan inti daripada kehidupan adalah ibadah. Jadi doa adalah inti ibadah, ibadah adalah inti kehidupan. Apabila kita bermasalah dalam doa, berarti kita bermasalah dalam kehidupan. Karenanya dalam kesempatan ini marilah kita nanti kita dihailallah dan kita berdoa sesempurna mungkin, seyakin-yakinnya. Kalau bro tidak ada keyakinan lagi, kalau Sayyidina Ali yakinan. Kalau seandainya dibuka yang namanya hijab, maka akan tidak bertambah keyakinan. Artinya keyakinan kita, doa kapanpun, ketika kita mau menjadikan Sayyidi Syekh Ahmad Tijani sebagai wasilah, menjadikan Rasulullah sebagai wasilah, maka kalaupun seandainya kita diperlihatkan tentang kebenaran, keyakinan kita bahwa doa kita adalah puncak dari kehidupan kita, tidak akan pernah berubah. Makanya kenapa Sayyidi Syekh dalam mengajarkan, dalam kehidupan mengajarkan hal paling banyak apa sih kepada kita? Dia adalah tentang doa, tentang qadar, tentang baca Quran, tentang bagaimana membangun hubungan yang baik dengan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bapak-bapak di sini hubungan baik dengan Rasulullah baik, bapak-bapak. Baik, alhamdulillah. Salawat kita adalah bentuk daripada salawat kita kepada Nabi Muhammad adalah bentuk hubungan baik kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti menjaminkan kebahagiaan orang itu apa sih? Kebahagiaan adalah dengan banyak baca salawat. Dikatakan ini. Wa'aksiru minas salati wa taslim ala nabiyyina Muhammad fa'in awlakum bihi yawmal qiyamah aksirukum alaihi salatan. Kata Rasulullah dalam riwayatnya, perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Yang paling dekat dengan di hari kiamat adalah orang yang banyak membaca
sholawat. Artinya hubungan baik kita dengan Rasulullah di dunia adalah ukuran kebahagiaan kita di akhir hari. Jadi kalau seandainya kita punya hubungan baik dengan Rasulullah, maka tidak ada namanya ahwal, tidak ada namanya kesusahan-kesusahan yang namanya di entah itu kehidupan dunia, nanti di barzakh ataupun di akhirat nanti. Makanya satu bait yang terkenal kita ketahui dari hadis yang ada di Bunda, ya akramal khalqi lima alubihi siwa tarikahulil hadisil alimi wa ma yadiqaw Rasulullah yaqabidal karim tajalal ini. Sederhananya seperti ini, ketika semua makhluk, ketika semua para nabi tidak bisa menjaminkan kehidupannya dan amalnya karena Allah Subhanahu wa taala begitu murka, maka semua umat kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau dalam keadaan yang paling dahsyat sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada untuk kita, maka bangunlah hubungan baik. Mudah-mudahan istimewa yang ada di Kampung Biru ini, yang ada di Pesantren Al-Falah Biru ini adalah usaha kita untuk bisa meningkatkan kualitas hubungan baik kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila hubungan kita baik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada yang namanya kesusahan. Sebagaimana para sahabat ketika matanya dibelah dalam perang Uhud, kembali ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung membetulkan matanya. Bahkan kata sahabat yang dibetulkan matanya, penglihatannya lebih baik ketika habis dibelah, kemudian dibetulkan kembali oleh Rasulullah. Kemudian ketika sahabat kehilangan pedangnya diberikan kayu yang menjadi pedang, maka pedang ini adalah pedang terbaik yang dimiliki oleh sahabat tersebut. Jadi begitu banyak hal dalam kehidupan ini ketika orang-orang itu kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh guru-guru kita sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ulama warasatul anbiya. Wasallam disifati sebagai rahmat, kasih sayang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekarang saat ini, kalau seandainya kita membuka HP, yang ada di dalam berita-berita yang kita pegang HP itu kebaikan atau keburukan, mayoritas sebenarnya keburukan. Kenapa? Bukan karena nggak ada uang, saya tidak percaya ada. Bukan karena tidak punya sumber apapun, akan tetapi kehilangan yang namanya rahmat, kehilangan yang namanya syafaqah. Kita begitu kasarnya dalam kehidupan, kita sampai melihat bahwa yang namanya keburukan, entah itu di level manapun, begitu mudahnya orang menghilangkan nyawa orang lain. Pada Rasulullah SAW dikatakan seperti qatlud dam min muslimin, apa namanya, hadbul Ka'bah akhwanu min qatlid dam min muslimin. Yang namanya hancurnya Ka'bah itu lebih murah daripada setetes darah muslim yang jatuh bukan karena haknya. Artinya setetes darah kaum muslimin, setetes bapak-bapak, setetes itu begitu mahalnya sampai yang namanya Ka'bah hancur saja tidak bisa dibandingkan dengan yang namanya setetes darah kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang namanya orang itu muhtaram, terhormat, artinya ilmi, kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya, kehormatan hartanya, semuanya harus dijaga. Akan tetapi saat ini kita dengan mudahnya melihat orang-orang yang mengambil harta orang lain, merusak kehormatan keluarga orang lain dan lain-lainnya. Itu dikarenakan kenapa? Salah satunya adalah kita sudah terlalu jauh dari yang namanya ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya di dalam majelis ini sebenarnya kenapa kita dibutuhkan tarbiyah? Karena salah satu hal, bapak-bapak, saya jamin bapak-bapak di sini mau tanya pengetahuan apapun mudah. Tinggal nanya ke internet, mau nanya apa aja dijawab. Tapi itu hanyalah pengetahuan. Kalau yang namanya pengetahuan mudah, tanya HP jawab, tanya laptop dijawab. Yang hilang adalah yang namanya tarbiyah, ruhaniyah, robbaniyah, yaitu hubungan antara orang dengan ilmu, kemudian hubungan lagi orang dengan ilmu. Karenanya ketika kita melihat sekarang banyak orang pintar
bukannya semakin membangun dunia ini menjadi lebih baik, akan tetapi orang-orang tersebut malah menghancurkan dunia. Kita kenal yang namanya nuklir, kita kenal yang namanya racun, kita kenal yang namanya hal-hal yang merusak di lingkungan. Itu pasti dibikin oleh orang-orang yang pintar. Akan tetapi kenapa sampai hal itu terjadi? Karena tadi orang-orang itu kehilangan hubungan, kehilangan makna bahwa yang namanya pohon ini adalah makhluk Allah, bahwa yang namanya udara ini adalah makhluk Allah, bahwa air ini adalah rahmat Allah, bahwa sesungguhnya semua hal yang ada di dalam kehidupan ini hubungannya adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dikatakan tadi, semua hal dikatakan sebagai pengetahuan, akhirnya tidak ada yang namanya rohaniah. Kita tidak melihat bahwa yang namanya di dalam makanan ini adalah makanan menjadi mukawwim sebagai penguat kita ibadah. Air itu adalah sebagai mukawwim yang membuat kita bisa tegak menjadi ibadah. Pakaian ini adalah kehormatan, pakaian ini adalah ibadah sunnah. Karena kenapa? Karena kita keinginan kita dekat dengan Rasulullah dengan memakai pakaian putih. Ketika kita menutup dengan pakaian aurat, itu adalah ketika kita memakai pakaian bagus, bukan karena bagusnya, karena kita ingin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hayat terbaik, dalam bentuk terbaik. Artinya akan tetapi dikarenakan saat ini orang melihat bahwa hanya sekedar punya HP, hanya sekedar punya uang, hanya sekedar punya, tidak menjadikan jalan untuk kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadikan jalan kepada kedekatan kepada Rasulullah, maka semuanya itu yang tadinya adalah sebuah anugerah menjadi sebuah musibah. Makanya lihat bapak-bapak sekarang yang namanya senjata bukan untuk membela agama, akan tetapi menghancurkan tetangga, menghancurkan pertemanan, menghancurkan masyarakat. Kita ada senjata, kita ada uang, bukannya lari untuk supaya kita lebih banyak memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, malah uang-uang tersebut lari kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dikarenakan kenapa? Karena banyak sekali makna-makna hal dalam kehidupan ini hilang rohaniahnya. Yang punyanya tidak menyambungkan itu dengan Rasulullah SAW, menjauhkan dari makna Rasulullah. Ketika kita punya kendaraan bukan untuk bepergian bagaimana mencari ilmu, bagaimana kendaraan itu bukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian itu tidak menjadikan kita mencari ridho Allah, akan tetapi pakaian itu hanyalah menjadi sekedar pakaian kehidupan dunia. Kendaraan itu hanyalah dipakai untuk memuas nafsu dunia dan lain-lain. Ini membuktikan bahwa sesungguhnya generasi sahabat adalah generasi terbaik, dikarenakan kenapa? Mereka menyambungkan apapun dalam kehidupannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila bapak-bapak ingin dalam kehidupannya atau ibu-ibu dalam kehidupannya, maka pandanglah cara kehidupan kita. Apakah kita sudah ada di jalannya Rasulullah? Misalkan seperti ini. Apabila kita mendidik anak, maka didiklah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah yang namanya keras terhadap anak-anak. Karena saya juga suka keras sama anak. Akan tetapi susah, yang minimal mayoritas kita lembut terhadap anak. Kemudian dia Rasul mengatakan khairukum li ahli wa la khairukum li ahli. Kalau aku adalah orang yang paling baik untuk keluarga. Jadi kalau seandainya kita ingin benar-benar baik dalam kehidupan, cek keluarga kita. Apakah kita sudah menghormati istri kita? Apakah kita sudah menghormati suami kita? Apakah kita sudah menghormati anak kita dengan kita memberikan makanan yang bagus, memberikan makanan yang halal, menghormati tutur kata di depan anak-anak, memberikan pendidikan, memberikan contoh yang baik? Itu adalah tanda-tanda bahwa kita ingin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun ceritanya dalam kehidupan ini, kebahagiaan itu hanya ada di situ. Kalau seandainya tadi dikatakan, kalau seandainya kita cemas dalam kehidupan tentang kebahagiaan anak-anak, tentang masa depan dan lainnya, ingat, satu-satunya jaminan dalam kehidupan ini hanyalah kesolehan. Tidak ada. Makanya dalam surat Al-Kahfi dikatakan begini, ketika Nabi Khidir diperintahkan untuk membetulkan tembok atau satu rumah. Kenapa? Nabi Khidir tiba-tiba mendapatkan ilham dari Allah. Kemudian bersama Nabi Musa untuk membetulkan satu tembok. Kenapa? Ketika Nabi Musa bertanya, wahana abu rumah solihah, kita betulin rumah ini karena kenapa? Itu anak yatim, bapaknya soleh. Karena bapaknya soleh, saya diberikan ilham untuk membetulkan rumah tersebut. Artinya kalau seandainya kita soleh dalam kehidupan,
Maka yang menjadi asuhan kita cemas dalam kehidupan kita, keluarga kita ini dan lain-lain. Pastikan kalau seandainya kita yakin hubungan kita baik dengan Rasulullah SAW dan kita hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah memberi asuransi terbaik. Karena kenapa yang menjaga keluarga kita? Karena kita semuanya adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau ditanya kenapa Syekhuna Badrul Zaman anaknya pada jadi kiai? Karena kenapa? Orang soleh. Bapaknya orang soleh. Jadi yang namanya orang soleh itu punya asuransi, bahkan kita asuransi beli jaminan. Nah, asuransi terbaik bagi seorang muslim dalam kehidupannya adalah kesolehan. Mudahnya apa? Hubungan baik dengan Rasulullah, hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan perkumpulan ini adalah perkumpulan untuk mendapatkan asuransi. Asuransi saya tuh bapak-bapak cemas, udah kurang rumah ini masa depan ibu-ibu rumahnya jangan makin ini. Kenapa? Asuransinya sudah ditulis dalam Al-Quran. Sesungguhnya asuransi kita dalam kehidupan ini adalah kesolehan kita. Semakin soleh kita, semakin baik hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya, maka asuransi terhadap anak kita pun akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dia teh tampil yang bahasa Jakarta bahasa Jakarta. Makanya saudara di luar, artinya saudara di luar termasuk ayeuna benten Luki Kayaman. Terus gitu, kelas ayeuna Kayaman jantan istilahnya bahasa Sundana arigatos mangartos gitu ya, tidak lancar Alhamdulillah Rasulullah kaitannya mengangkat sebagai tema bahwa mahabbah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orang yang melaksanakan sunnah anjena nyata sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh penghargaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya dina ayat-ayat tersebut bisa kalian mudah-mudahan orang yang paling sering menyebutkan asma Allah minimalnya sadita dihiwatinya di sebarang apa nyebutkan kanjeng Rasul sebarang dina soalnya lazimah 100 lazimah 200 wajibah 50 minimal 200 50 ditambah anu ayeuna urang sareng salat berapa kali kita etanya gitu cekap waktu sudah cekap urang sareng dekat sareng dulu mana tarik teh bae caralik Pak itu boleh dikawinkan kita kembali kepada saudara jawabannya jauh ya saya di malam Kamis sebulan 2 kali malam Kamis kaopat insya Allah dibahas dengan sunnah kanjeng Nabi Muhammad sholat karpun Bapak insya Allah disarahan kepada dibedakan bahwa sholat karpun Bapak adalah sunnah kanjeng Nabi Muhammad. Tauhidnya bab sholat kabulnya insya Allah dipuring bisa enak bagi bahwa ini adalah kembali kepada sunnah Rasulullah, sholat kembali kepada sunnah Rasul, tauhid takut insya Allah dipuring nanti kasaraya iman arah sebulan 2 kali ya terus dijauhi dan mengenai harusnya segala akhlas lalu Rasul segala kehidupan budaya mereka kembali karena sunnah kami soalnya Imam Haras kata bilang asal Imam keluarga dijauhkan sebulan 2 kali keluarga saya apabila Imam Haras diantos oleh para sempurnadi nyata Pak Mausa mereka kembali kepada sunnah kami
Dulu jam 12 banyak, di jam 8 juga jam 12. Insya Allah disuruhannya kalau kurma apa? Mungkin kopi kurma apa? Dijamin nggak? Kebetulan dijamin kalau kamu jawab dan dosa kita akan terus nanti nak kurban wah dan kurban kalau no, sudah ini deh. Dunia Rasul sallallahu Rasul. Sholat makro. Rasul insya Allah. Sholat pun bapak di Korean. Kabeh. Iya. Supaya orang bapak kata, sudah Rasul bisa berada dengan bapak. Diberikan ke kabinet insya Allah. Tidak boleh jangan dia. Baik. Jawab. Baik. Tunggu. Mana ya sunnati hendak pasal diumati farahu ajruna bi syahidi sahir mana mayrutul sunnah rasul diberi ganjaran 100 ganjaran mati syahid 100 ganjaran mati syahid kayak mati syahid itu sunnah kami rasul insya Allah lebih baik daripada 100 mati syahidnya. Bismillahirrahmanirrahim.